Seringkali tanpa kita sadari, hal-hal yang kita ucapkan itu bisa menjatuhkan mental tim kita, mental karyawan kita. As a leader, itu bisa tanpa kita sadari kita lakukan hal-hal tersebut. Di video kali ini, videonya kayaknya nggak terlalu lama dan cukup singkat. Saya mau kasih contoh-contoh aja, hal-hal apa aja atau kalimat-kalimat apa aja contoh-contohnya yang bisa menjatuhkan semangat tempur dari tim kita ataupun karyawan kita. So, ini dia. Oke, ini dia mental block versus mental support. Jadi saya mau sharing dulu dari pemahaman saya, mental block itu apa, mental support itu apa. Jadi ini ada sebuah masalah ya, ada sebuah masalah. Nah, masalahnya tuh sebenarnya bisa dipecahkan gitu teman-teman. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa pecahin karena tuh sudah kena yang namanya mental block. Tapi kita akan punya semangat untuk memecahkan solusi tersebut ketika kita yakin kita punya semangat dan mau mengerjakan solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi, dan itu disebut dengan mental support. Nah, mental block ini sering terjadi banget sama kita sebagai leader ketika memecahkan sebuah masalah karena udah nggak yakin duluan, bisa gitu, masa sih, yang benar segala macam gitu. Nah, kalau mental support kita yakin bisa mecahin, dan dari situ ketika kita yakin, kita akan cari solusi untuk mecahinnya seperti apa. Hal yang cukup bahaya ketika kita melakukan mental block sama karyawan kita, sama tim kita, sama anak buah kita. Kenapa? Karena kalau dari kitanya sendiri udah nggak yakin anak buah kita nggak bisa, maka ya udah, masalah yang sedang dihadapi pastinya nggak akan bisa beres ya. Leadernya aja nggak yakin, apalagi mau ngeyakinin anak buahnya gitu, ya susah. Maka dari awalnya kita harus yakin anak buah kita bisa dulu, baru kita bisa membimbing mereka, dan akhirnya mereka bisa mengerjakan masalah yang sedang mereka hadapi ya. Jadi dorongan support dari leader itu adalah hal yang paling utama untuk bisa membuat si tim kita ini yakin menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ya. Ya, masalah bisa aja dia tidak menguasai kerjaan, dia tidak paham cara beresin kerjaannya seperti apa, seperti itu. Nah, kalimat-kalimat contoh apa aja yang bisa menjatuhkan mental tim kita. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau ketika karyawan kita ini nggak pede dalam membereskan masalahnya, kita bisa support mereka dan menyadarkan mereka bahwa kamu itu harus sukses untuk keluarga kamu ya. Jadi bukan buat perusahaan sih. Jadi kalau kamu sudah merasa menyerah, kamu merasa lelah gitu, ingat, keluarga di rumah menunggu kamu dan kamu harus sukses untuk keluarga kamu ya. Jadi aku harus sukses untuk keluargaku gitu teman-teman ya. Kita motivasi mereka, dan jangan jatuhkan mereka dan menanamkan mindset, atau mungkin mereka gini sudah punya mindset ya, ketika melihat orang lain itu bisa, dia mah sukses karena keluarganya kaya, dia mah sukses karena basicnya pendidikannya tinggi ya, dia mah sukses karena bla 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 bla. Jadi ada alasan-alasan yang dimana dia sukses karena apa, dan si karyawan ini nggak memiliki background yang sama, jadi makanya tidak sukses, tidak bisa ngerjain ini gitu. Kita harus memotivasi mereka bahwa Anda itu harus sukses karena ada orang lain yang menunggu Anda untuk sukses. Yang kedua contohnya adalah seperti ini. Semangat itu tuh modalku ya. Semangat kamu itu modal kamu. Kalau kamu dari awal nggak semangat, kamu nggak akan bisa beresin ini. Semangat dulu ya. Happy? Are you happy? Ya, kita tanya begitu, semangatin. Tapi kalau dari awalnya dia sudah terblok ya, tugas kita tuh adalah mensupport, merubah mindset blockingan si karyawan ini menjadi sesuatu yang positif dengan cara kita support mereka gitu ya. Kalau mereka down di urusan semangat, kita kasih semangat. Nah, di sini ini masalahnya semangat nih. Dia merasa tidak semangat dan menyalahkan orang lain karena orang lain lebih semangat gitu. Dengan bilang dia punya modal, dia nggak punya modal ya. Terus mental support. Awalnya dia punya blok nih, susah bersaing sama dia, sudah terlalu besar, aduh repot deh, dia mah bisa lah, naik jabatan lah, apa segala macam. Nah, kita bisa mensupport dia dengan cara
gimana ya supaya bisa jadi kayak dia sepersepuluhnya deh. Oke teman-teman, mental support ini bisa kita tanamkan ke tim kita ataupun kita sendiri nih. Ketika melawan sebuah kompetitor terlalu besar atau mungkin terlalu jago, kita jadi susah merebut market, kita bisa tanamkan dulu mindset kita, gimana ya caranya biar jadi sepersepuluhnya deh ya. Jadi ini selain untuk memotivasi orang, kita juga bisa motivasi diri kita sendiri dengan merubah kata-kata ataupun kalimat yang diucapkan. Yang berikutnya adalah ini orang tua aku gini nih, nggak ada yang support aku. Nah ini awalnya dia orang putus asa karena semuanya menjatuhkan, tapi kita bisa mensupport si karyawan kita dengan cara orang tua kamu kasih kamu nasihat bahwa dia sayang sama kamu gitu. Jadi nggak mau dong menyanyiakan cita-cita orang tua yang sudah menyayangi kamu, mendidik dari kecil sampai jadi besar. Atau untuk kita sendiri ketika kita lagi down, kita cenderungnya self destruct. Aduh, semuanya menjatuhkan, nggak ada yang support. Udah deh, diam aja. Nah gitu, kita bisa ubah kalimatnya menjadi, aduh orang tua aku teh udah sayang sama aku, udah banyak kasih nasihat, pendidikan, biaya udah banyak keluar, aku harus berjuang karena mereka sayang sama aku gitu ya. Kita rubah supportnya dari blog, aku gagal terus, emang gak bakat kali ya. Kita bisa rubah, oh ini kenapa gue gagal, kali akan lebih baik gitu. Oh kenapa kamu gagal, oke nggak apa-apa, gagal itu belajar, jangan diulangin lagi, lain kali lebih baik ya. Seperti itu, kita bisa mensupport tim kita ataupun diri kita sendiri untuk lebih baik lagi. Oke teman-teman, ini tips simple ya, support versus mental support versus mental block. Pastikan kitanya dulu sendiri yang lebih tersupport, baru kita mensupport orang lain. Hindari kalimat-kalimat yang cenderung menjatuhkan dan bikin kita down. Teman-teman, ada sebuah tips ya. Jadi gini teman-teman, sebelum Anda mengucapkan kalimat tertentu untuk memotivasi orang, Anda coba rasa-rasa dulu ya sendiri seperti apa. Kalau Anda yang mendengar kalimat itu untuk diri Anda sendiri, kira-kira Anda merasakan apa nih? Lebih semangat kah? Atau Anda menjadi malah kayaknya kok nggak pas atau sakit hati? Oke? Yang kedua, Anda bisa melakukan namanya brainstorming bersama dengan HRD mungkin, atau mungkin dengan orang yang oke di perusahaan gitu ya, yang bisa diajak diskusi lah, think tank-nya lah ya, think tank-nya perusahaan. Coba diskusi, ini kalau saya ngomong begini ke orang yang kira-kira pas nggak? Ini oke nggak? Kalimatnya ada yang perlu dirubah nggak? Jadi kita bisa discuss bareng ya. Jadi kalau di stand up itu ada namanya comical body apa comic body. Jadi itu kayak kita bisa discuss sama mentor kita untuk jokes apa yang masuk, kalimat punchline apa yang perlu dirubah, bahasa apa yang pas, itu yang bisa di discuss sebelum kita kayak perform. Kalau ini lebih ke ngomong ke orang yang pengen dituju. Oke? Ya, sekian tentang tips mental support versus mental block di video kali ini. Semoga ini lebih bisa mengembangkan skill kita bersama tentang leadershipnya, baik memimpin orang lain ataupun memimpin diri kita sendiri. Nah, saya akan sering upload sih ya. Jadi sering upload seputar tips bisnis, selling, marketing, dan juga leadership di channel ini. Jika Anda suka dan nggak mau ketinggalan infonya, teman-teman boleh subscribe channel kita di sini, klik tombol loncengnya juga di sini. Follow komunitas kita buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol sama pengusaha bahan bangunan, dan juga teman-teman boleh follow TikTok kita @distributor_bangunan. Kita banyak tips-tips simple di sono yang bisa membantu teman-teman lebih termotivasi setiap harinya dan makin bersemangat memajukan usahanya, timnya juga, dan tentunya untuk bangsa Indonesia. Oke, mantap, tenang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia.